Lalu selanjutnya saya ingin membahas mengenai serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Serikat pekerja atau union adalah asosiasi pekerja yang berunding dengan perusahaan terkait upah dan kondisi para pekerja. Serikat pekerja telah memainkan peran yang sangat penting di pasar kerja. Serikat pekerja layaknya sebuah kartel yang mana merupakan sekelompok penjual yang saling bekerja sama, yang mana penjual di sini ialah para pekerja itu sendiri yang menggunakan daya kolektif mereka untuk kepentingan bersama. Proses kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan disebut sebagai tawar-menawar kolektif. Dalam proses tawar-menawar, tentu para pekerja meminta upah yang lebih tinggi dan kondisi yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh perusahaan. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, maka serikat pekerja dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk melakukan pemogokan yang mana memiliki dampak dan efek pada produktivitas terhadap perusahaan. Lalu efek yang ditimbulkan terkait keberadaan serikat pekerja ini diantaranya yakni peningkatan dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang berkorelasi dengan seberapa besar upah yang mereka terima. Lalu efek berikutnya yakni keberadaannya sering menimbulkan konflik antara pihak luar dan dalam, yang mana pihak dalam lebih diuntungkan dari mereka yang tidak ikut tergabung dalam asosiasi. Pihak luar dapat menyikapinya dengan dua opsi, yakni tetap menganggur atau menanti kesempatan pihak dalam dengan upah yang lebih tinggi. Lalu efek selanjutnya yakni pergerakan masif terhadap pekerja yang tergabung dalam serikat seperti pemogokan, tuntutan terhadap upah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya ingin membahas mengenai serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Serikat pekerja atau union adalah asosiasi pekerja yang berunding dengan perusahaan terkait upah dan kondisi para pekerja. Serikat pekerja telah memainkan peran yang sangat penting di pasar kerja. Serikat pekerja layaknya sebuah kartel yang mana merupakan sekelompok penjual yang saling bekerja sama, yang mana penjual di sini ialah para pekerja itu sendiri yang menggunakan daya kolektif mereka untuk kepentingan bersama. Proses kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan disebut sebagai tawar-menawar kolektif. Dalam proses tawar-menawar, tentu para pekerja meminta upah yang lebih tinggi dan kondisi yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh perusahaan. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, maka serikat pekerja dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk melakukan pemogokan yang mana memiliki dampak dan efek pada produktivitas terhadap perusahaan. Lalu efek yang ditimbulkan terkait keberadaan serikat pekerja ini diantaranya yakni peningkatan dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang berkorelasi dengan seberapa besar upah yang mereka terima. Lalu efek berikutnya yakni keberadaannya sering menimbulkan konflik antara pihak luar dan dalam, yang mana pihak dalam lebih diuntungkan dari mereka yang tidak ikut tergabung dalam asosiasi. Pihak luar dapat menyikapinya dengan dua opsi, yakni tetap menganggur atau menanti kesempatan pihak dalam dengan upah yang lebih tinggi. Lalu efek selanjutnya yakni pergerakan masif terhadap pekerja yang tergabung dalam serikat seperti pemogokan, tuntutan terhadap upah, dan lain-lain. Lalu bahasan selanjutnya yakni apakah serikat pekerja dapat berdampak buruk bagi perekonomian? Ada dua pendapat terkait keberadaan serikat pekerja ini, yakni pro dan kontra. Para pendukung keberadaan serikat pekerja ini menilai bahwa keberadaan mereka sangatlah diperlukan untuk menjadi penawar yang diperlukan terhadap daya pasar dari perusahaan tempat mereka bekerja, serta dapat membantu perusahaan untuk merespon kepentingan pekerja mereka secara efisien, dan mereka yang
dan mereka yang mengkritik serikat pekerja menilai bahwa keberadaan mereka layaknya sebuah kartel yang mana dengan kekuatan kolektif mereka dapat menuntut kenaikan upah di atas pasar kompetitif yang nantinya akan mengakibatkan seperti pengangguran serta penurunan upah di sektor industri yang lain. Selanjutnya ada teori usaha efisiensi. Menurut teori ini, perusahaan-perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas tingkat keseimbangan. Karenanya, perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi, meskipun terdapat surplus tenaga kerja. Terdapat beberapa jenis teori usaha efisiensi. Masing-masing jenis menyajikan penjelasan berbeda tentang mengapa perusahaan dianjurkan membayar upah yang lebih tinggi. Yang pertama ada kesehatan pekerja. Pekerja yang menerima bayaran lebih baik akan mengonsumsi makanan yang lebih bergizi, dan pekerja yang mengonsumsi makanan yang lebih bergizi akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan dapat lebih diuntungkan apabila membayar upah tinggi dan memiliki pekerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang lebih rendah tapi memiliki pekerja yang kurang sehat dan kurang produktif. Ini teori usaha efisiensi ini relevan diterapkan di negara berkembang, tapi kurang relevan di negara-negara maju. Selanjutnya ada obsesi pekerja. Semakin tinggi upah yang diberikan oleh perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan para pekerjanya untuk memilih keluar. Karenanya, sebuah perusahaan dapat mengurangi urgensi pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kualitas pekerja. Perusahaan menginginkan orang berkomentar. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan menarik kelompok pekerja yang lebih baik untuk melamar posisi yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada usaha pekerja. Upah tinggi akan membuat pekerja lebih bersemangat dalam menjaga pekerjaan mereka, sehingga memberi pekerjaan insentif untuk meningkatkan usaha terbaik mereka. Jika upah berada pada level yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran, pekerja akan memiliki alasan yang lebih sedikit untuk bekerja keras, karena jika mereka cepat, mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan upah sama secara cepat. Lalu bab selanjutnya yakni trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Bab berikutnya yakni terkait trade-off pendek antara inflasi dan pengangguran. Bahasan yang pertama yakni terkait kurva Philip. Kurva Philip menjelaskan hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Asal-usul kurva Philip yakni berasal dari ekonom A.W. Philip dalam sebuah artikel jurnal ilmiahnya di British Economica yang menjelaskan mengenai korelasi negatif antara pengangguran dan tingkat inflasi, di mana di tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki inflasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, di tahun dengan pengangguran tinggi cenderung memiliki inflasi yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa dua variabel penting dalam makroekonomi, pertama inflasi dan kedua pengangguran. Merujuk pada jurnal tersebut, Samuelson dan Solow memberikan penjelasan bahwa di kurva Philip terdapat menu dari berbagai kebijakan keluaran ekonomi yang mana dengan mengubah kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat, para pembuat kebijakan dapat memilih titik di kurva ini dan hal itu akan menimbulkan trade-off antara pengangguran dan inflasi. Kurva Philip menunjukkan kombinasi inflasi dan pengangguran yang naik pada jangka pendek ketika pergeseran pada kurva permintaan agregat menggerakkan perekonomian di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Hal itu ditunjukkan pada kurva yang mana pada panel A merupakan model penawaran dan permintaan agregat yang mana dengan tingkat harga yang lebih rendah maka produksi pun cenderung rendah. Begitu sebaliknya, sesuai ilustrasi digambar pada tahun 2001 dengan tingkat harga 102 maka perusahaan akan cenderung menghasilkan output yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan harga di angka 106. Maka perusahaan juga akan menaikkan output produksi mereka. Dua elemen tersebut berimplikasi pada kurva Philip, yakni kenaikan harga menjadi ciri dari inflasi. Hal itu ditunjukkan di panel B dengan tingkat harga di tahun dasar sebesar 100 pada tahun 2000, inflasi yang terjadi cenderung lebih rendah, yakni sebesar 2%, dengan tingkat pengangguran sebesar 7%. Begitu sebaliknya, dengan peningkatan harga sebesar 106, inflasi yang terjadi naik sebesar 6%, dan tingkat pengangguran yang terjadi cenderung lebih rendah, yakni 4%, karena banyak perusahaan yang meningkatkan jumlah pekerja mereka guna peningkatan output.
Lalu selanjutnya ini pergeseran pada kurva Philip. Friedman berargumen bahwa satu yang tidak dilakukan oleh kebijakan moneter jangka pendek selain pengangguran yang lebih rendah dengan meningkatkan inflasi dan menyangkal keberadaan trade-off jangka panjang dari dua variabel tersebut. Berdasarkan teori klasik, yakni penyebab utama inflasi, yakni jumlah uang yang beredar, kesimpulannya tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tingkat inflasi nantinya dalam jangka panjang akan memiliki keterkaitan dengan pengangguran. Lalu selanjutnya yakni perancang kebijakan moneter berhadapan dengan kurva Philip jangka panjang yang berbentuk tegak. Sesuai dengan ilustrasi pada figur 3, ketika bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar, maka inflasi akan naik, namun tidak dengan angka pengangguran. Atau bisa disebut pengangguran akan bergerak secara normal dan disebut sebagai pengangguran alamiah. Sesuai dengan figur 4 pada panel A, peningkatan uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Akibatnya, keseimbangan jangka panjang akan bergerak dari titik A ke titik B. Sebagai efek dari peningkatan jumlah uang yang beredar, maka terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2, akan tetapi meninggalkan output dan pengangguran pada tingkat alamiahnya. Pada panel B, pertumbuhan jumlah uang yang beredar lebih cepat sehingga menaikkan tingkat inflasi dengan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Namun demikian, dikarenakan kurva Philip berbentuk tegak, tingkat pengangguran pada kedua titik tersebut sama sehingga kurva penawaran jangka panjang berbentuk tegak yang mengisyaratkan bahwa kebijakan moneter akan memengaruhi variabel nominal, yakni tingkat harga dan tingkat inflasi, akan tetapi tidak memengaruhi variabel real, yakni keluaran produksi dan pengangguran. Sehingga dalam jangka panjang, keluaran produksi dan pengangguran akan berada pada tingkat alamiahnya. Menurut Friedman dan Pepys, tingkat pengangguran alamiah menggambarkan ke arah mana tingkat pengangguran bergerak dalam jangka panjang. Contohnya yakni serikat pekerja baru yang menggunakan kekuatan pasarnya tersebut untuk menaikkan upah real dari beberapa pekerja di atas tingkat keseimbangan. Dan tingkat pengangguran alamiah belum tentu merupakan tingkat pengangguran yang diinginkan secara sosial, dan tingkat pengangguran alamiah bukan pula merupakan hal yang konstan dari waktu ke waktu. Lalu bahasan selanjutnya yakni rekonsiliasi antara teori dan bukti. Kesimpulan yang dikemukakan oleh Friedman dan Pepys bahwa tidak terdapat trade-off jangka panjang antara inflasi dan pengangguran yang terlihat persuasif, maka mereka menawarkan cara untuk melakukan rekonsiliasi antara teori klasik tersebut dengan kurva Philip yang berkemiringan negatif dengan data dari negara Amerika Serikat dan negara Inggris, dengan memperkenalkan variabel baru dalam analisis trade-off antara inflasi dan pengangguran, yakni ekspektasi inflasi, yang merupakan perhitungan terkait dengan seberapa besar perubahan tingkat harga yang diharapkan akan mempengaruhi upah nominal. Ekspektasi inflasi merupakan salah satu faktor yang menentukan posisi kurva penawaran agregat jangka pendek. Lalu, kemampuan bank sentral untuk meningkatkan inflasi tak terduga dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar akan terjadi pada jangka waktu yang pendek. Dan pada jangka waktu yang panjang, orang-orang tentu akan mengetahui pergerakan tingkat inflasi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Dan upah nominal akan melakukan penyesuaian untuk mengimbangi inflasi akibat kurva penawaran agregat pada jangka panjang yang berbentuk tegak, yang disebabkan oleh perubahan jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi banyaknya keluaran produksi barang dan jasa maupun jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kurva Philip jangka pendek. Dari analisis yang telah dijelaskan sebelumnya menghasilkan persamaan, yakni tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alamiah dikurangi A. A ini yakni inflasi aktual dikurangi inflasi harapan. Diilustrasikan pada gambar perekonomian dimulai dari titik A. Lalu para pembuat kebijakan mencoba untuk mengambil keuntungan dari adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran dengan menggunakan kebijakan moneter atau fiskal untuk memperluas permintaan agregat tersebut dalam jangka pendek. Dengan ekspektasi inflasi tertentu, perekonomian lalu akan bergerak ke titik B, yang menghasilkan inflasi yang meningkat dan pengangguran yang turun. Namun, hal itu hanya berlangsung dalam waktu yang sementara, karena perusahaan dan pekerja akan mulai memperkirakan inflasi yang lebih tinggi ketika menetapkan upah dan harga, sehingga pengangguran akan bergerak ke titik yang sama pada titik A, yakni titik C, dan kembali pada tingkat alamiahnya. Maka dari hal itu sangat bahaya untuk memandang kurva Philip ini sebagai pilihan menu yang tersedia bagi pembuat kebijakan, karena kurva Philip hanya
dapat menurunkan pengangguran untuk waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang pendek. Lalu bahasan selanjutnya yakni eksperimen alami dari hipotesis tingkat pengangguran alamiah. Apabila para pembuat kebijakan mencoba mengambil keuntungan dari kurva Philip, yakni dengan memilih inflasi lebih tinggi dengan pengangguran yang lebih rendah, itu hanya berhasil dalam jangka waktu yang singkat atau sementara, karena pengangguran akan bergerak ke tingkat alamiahnya, terlepas seberapa besar tingkat inflasi tersebut. Dan keberhasilan nyata dari kurva Philip ini terjadi pada tahun 1960 di Amerika Serikat.